Mohon maaf, saya malam ada saya malam, sore ada saya. Nggak Nah, bosen? halo. Aduh, halo Kak Amanda. Hai, 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 hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke. Mohon Ini maaf, kayak saya baru mandi. baru mandi langsung mau ketemu sama teman-teman yang lagi nonton live-nya official RCTI bareng Kak Amanda Ya, ya. Oke. Kak Amanda ini kayak lagi break syuting ya? enggak sih. Aku hari ini callingannya agak siang gitu. Soalnya kan Hmm, lagi pada Jumatan kan. iya betul. Oke. Nih, kita Gitu. akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Amanda Manopo. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Amanda udah mau meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang series pay letternya ini gitu. Nah, Kak Amanda, seriesnya pay letter kan lagi tayang nih di Uh-uh. RCTI gitu. Terus Kak Amanda juga kan memerankan sebagai Tika gitu di series Pay Letter ini. Yes. Kalau boleh tahu nih ya Kak, si karakternya Tika ini apakah dia relate mirip banget sama karakternya Amanda yang asli atau kayak gimana sih Kak gitu? Sebenarnya kalau ditanya relate atau apa, nggak relate ya. Saya nggak minjem pinjol. Iya. Tapi untuk secara kayak mungkin komedinya, Mm-mm. centilnya, mungkin ada berapa kali ya aku mengeluarkan sisi akunya gitu. Mm. Gitu. Jadi Nah, centilnya gitu apa namanya? Ya kayak perempuan aja sih, memang 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 hampir sama karakternya sama aku nah, gitu. kalau centil-centilnya emang Kak Amanda banget gitu ya di series ini tuh gitu. Iya. Oke nih Kak, aku mau penasaran juga sih waktu awal nih Kamanda untuk kayak oke nih gue akan join dengan series Pay Letter tuh ada alasan yang eh, paling utama nggak sih nih kayaknya gue harus join sama series Pay Letter ini gitu. Pertama ya, aku belum pernah main komedi Iya. sebenarnya. Aku belum pernah main komedi, terus habis itu ditawarin. Ini dari apa ada namanya Mas Ardi, Mas Ardi itu sebagai direkturnya juga, penulisnya juga, produce juga. Terus dia bilang kayaknya kayak cocok nih buat kamu nih gitu. Terus abis itu akhirnya ya udah aku apa diketemu segala macam diceritain sinopsisnya dan lain-lain. Terus aku bilang menarik. Belum ada yang pernah bikin cerita atau film seperti itu gitu loh. Mm-mm. Jadi akan menjadi sesuatu hal yang baru gitu kan. Nah, Walaupun tayangnya di Vision gitu kan, iya. bukan di, maksudnya masih jarang banyak sekali orang-orang yang memakai Vision Mm-mm. Plus gitu. Terus abis itu ya oke, syuting hampir 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih syuting segala macam, ya seru banget sih syutingnya. Terus abis itu ada tanggal tayangnya juga. Aku sama sekali dan tidak pernah expect apapun yang aku kerjain itu akan jadi yang kayak gimana gimana gitu. Yang penting diterima sama masyarakat aku rasa udah cukup. Dan ternyata di Vision Plus itu masih trending sampai sekarang. Betul. Di Netflix pun juga Iya. masih, aku pun Eh, terheran-heran kayak mana. Dan sekarang lagi mau ditayangin juga di RCTI. Mohon maaf, saya malam ada saya malam, sore ada saya. Nggak nah, bosen? enggak nih teman-teman kayaknya nggak bosan banget kalau Amanda Manopo yang main ya. Karena ini dua karakter beda ya. Di malam Manda nih jadi versi yang kayak serius banget gitu ya. Nah, di yang sisi lainnya tuh kalian bisa nonton di sore-sorenya itu gitu. Iya, ya walaupun cerita sinetron aku lagi berantakan, tapi aku rasa pasti akan lebih membaik lagi dengan adanya perubahan, ada ada perkembangan juga, ada pergantian penulis juga, jadi aku rasa pasti akan berkembang dan jadi lebih baik sih. Kayak aku juga maksudnya seneng banget dengan dua karakter yang berbeda dengan cerita yang berbeda. Ya walaupun cerita sinetron aku lagi berantakan, tapi aku rasa pasti akan lebih membaik lagi dengan adanya perubahan, ada ada perkembangan juga, ada pergantian penulis juga. Jadi aku rasa pasti akan berkembang dan jadi lebih baik sih.
Oke, ini tadi Kamanda sempat bilang untuk syutingnya tuh kurang lebih sebulanan ya, gitu. Nah, sebulanan itu kan bareng sama para pemain yang lain gitu. Aku sih lebih penasaran gimana sebulan bareng sama Fajar Set Boy gitu. Ada nggak kayak eh, apa memori-memori yang kayak ngeselin atau kayak memori terindah bareng Fajar Set Boy di lokasi syuting? Lebih banyak yang ngeselin ya tuh bocah. Tapi dia orang yang sangat baik sekali. Fajar ini orangnya sangat baik, dia pintar sekali, dan dia benar-benar mau belajar, dia pengen menjadi aktor gitu. Kita ya sama-sama ini sih apa namanya tektokan bercanda-bercanda. Terus si Fajar ini emang anaknya emang agak selengean memang dia. Oke. Nah, Kak Amanda aku mau tanya nih, kalau ini ya kita berandai-andai aja, kalau misalnya Fajar Set Boy di dunia nyata gitu, jadi adiknya Amanda Manopo gitu, kira-kira nih, dia kan kayak masih SMP gitu, masih kayak pencarian jati diri gitu. Kira-kira Kak Amanda tuh mau ngasih wejangan apa sih untuk adik seperti Fajar Set Boy ini? Gitu. Yang pertama-tama karena kalau Fajar Set Boy jadi adik gue telan dia. Akan gue telan. Gitu ya, gara-gara kelakuannya yang sangat di luar Nurul itu ya, kelakuannya si Fajar Set ekspresif sekali gitu ya. Itu Kak Amanda sendiri untuk memerankan tokoh si Tika itu yang sangat amat ekspresif itu ada kayak referensi khusus nggak sih, kayak ini kayaknya aktingnya si salah satu aktris atau aktor gitu, ada nggak sih? Nggak ada sih, aku tuh nggak pernah kalau mereferensi kayak gitu tuh jatuhnya menjiplak ya. Jadi aku mencoba untuk memainkan imajinasiku aja, kira-kira mana yang cocok, mana yang Oh, oke gitu. gitu. Berarti dari Kak Amandanya sendiri ya gitu. Iya. Oke, kalau begitu. Terus Ya. aku juga nih di series Pay Letter. Mm-mm. Nah, aku tuh salfok Bukan ini banget dari sama outfitnya dari si Tika ini gitu. Tiap hari, tiap dia ke kantor, tiap dia kemana pun tuh selalu kayak totalitas gitu dan enak banget dilihat gitu. Nah, kira-kira dari pastinya di tim produksi tuh ada tim wardrobe-nya gitu. Tapi untuk pemilihan kayak gitu, Kak Amanda juga ikut terjun langsung untuk pilih kayaknya outfitnya si Tika cocoknya yang ini deh gitu. Ada keterlibatan Kamanda juga nggak untuk pemilihan outfit enggak wardrobe yang sih. dipakai? Enggak sih, sama sekali nggak terlibat ya untuk masalah outfit ini karena memang beda banget sama akunya. Mereka memang punya referensi kira-kira yang oke yang mana gitu. Terus kayak apa namanya? Aku tuh lebih melibatkan masalah warna rambut. Oh, Di situ rambut aku sebenarnya warna ungu. oh iya. Rambut aku tuh warna ungu di situ. Kalau bisa dilihat dengan sangat jelas ya, rambut aku di sana tuh warna dark purple. Dan aku bener-bener mencari gimana caranya warna ungunya tuh bisa warna ungu gelap. Karena Tika ini harus tetap fashion, harus tetap cantik, harus ada yang berbeda yang bikin jadi ikonik buat dia. Untuk apa impression orang ketika melihat dia kayak kok warnanya bagus sih, kayak bukan hitam tapi kok berwarna gitu. Nah, aku tuh pengen kayak gitu. Terus akhirnya aku cat warna ungu. Terus aku extension warna ungu. Wah, itu PR banget sih gimana caranya untuk bisa mendapatkan warna ungu tersebut. Oke. Keren banget nih buat teman-teman nanti yang penasaran, benar nggak sih rambut Amanda Manopo tuh warnanya ungu gitu. Kalian bisa nonton seriesnya Amanda lagi ya gitu. Itu tadi udah kejawab dengan soal outfit dari Amanda sendiri, enggak Kak? Enggak sih, papaku nggak pernah nanya kayak nggak ada duit apa segala macem. Dadi nggak pernah kayak gitu. Kayak hanya kesadaran dari anak sendiri aja kalau memang ada bonus, ada uang saving, kasihlah orang tua, jangan pernah lupain orang tua. Terus kita akan tanya nih, selain Fajar Set Boy, juga ada bestinya Tika, itu ada Musdalifah, betul ya Kak? Betul. Nah, kira-kira nih kan bestie banget nih sama Musdalifah itu kira-kira dari awal untuk bangun chemistry sama si Musdalifahnya itu kayak gimana ya Kak? Kalau
Jujur ya, si Musdalifah tuh di lokasi tuh memang mungkin karena ibu-ibu ya, dia kan ibu-ibu, dia udah Iya. punya anak. Jadi tuh setiap dia pulang dia tuh selalu bawain botol aqua botol atau enggak catering Iya. dibawain sama dia. Tuh jadi aku suka bercandain si Mm-mm. Musdalifah. Mm-mm. Jadi sebelum dia pulang udah aku siapin nih cemilan nih semuanya bawa, 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 bawa. Udah diem, diem, Oke. diem. Nanti kalau ditanya diem, bawa, bawa. Jadi gitu soal sama si Musdalifah. Terus ya bercanda-bercanda aja sih. Mm-mm. Dia lagi program kurusin badan, dia nanya, Mm-mm. Manda kok bisa kurus Mm-mm. gitu-gitu. Aku bilang aku ke dokter gizi juga, Mm-mm. intermittent, defisit kalori. Terus Mm-mm. habis itu dia juga makannya super ketat banget Mm-mm. dijaga gitu. Dia nggak makan aneh-aneh. Jadi ya mau ngobrolin masalah perempuan aja. Sama Mas Dalifa. Ya. Makanya chemistry-nya amat sangat bestie banget ya di series itu. Hmm. Nah, terus juga selain ada Musdalifah juga ada karakter papanya Tika gitu ya. Ah, Ya, Kak Indra, Mas Indra Birowo gitu. Itu ada tuh di scene aku lupa di episode berapa. Jadi si papanya Tika tuh nyamperin Tika tuh bilang yang kayak nak, kamu gajiannya kapan sih gitu? Boleh nggak sih bapak pinjem duit gitu untuk benerin motornya atau apa gitu? Ini aku penasaran juga. Ini mau tanya sama Kamanda gitu. Kalau di kehidupan nyata gitu, pernah nggak sih Kamanda yang kayak ngalamin situasi yang kayak waktu si Tika ini gitu ditanyain gitu sama sama bapaknya gitu. Pernah nggak Kak? enggak sih, papaku nggak Mm-mm. pernah nanya kayak nggak ada duit apa Mm-mm. segala macam. Dadi nggak pernah kayak gitu. Kayak hanya Ah, kesadaran dari anak sendiri aja kalau memang ada bonus, ada uang saving, kasihlah orang tua, jangan pernah lupain orang tua. ya betul tuh. Pesan dari Kamanda jangan sampai lupa orang tua gitu. Kalau untuk saat ini pasti masih sinetron dulu ya, masih sinetron Mm-mm. dulu. Saya menyelesaikan kontrak yang masih berlangsung. Terus habis itu setelah itu kontraknya selesai, baru saya ya ada film, ada series yang udah menunggu, udah ada beberapa skenario juga dari film yang sudah saya terima yang kemungkinan tahun depan eh, akan saya jalankan proyeknya. Terus habis itu paling lagi promo-promo film yang masih tayang, Bila Esok Ibu Tiada juga masih tayang. Mm-mm. Januari juga ada film saya Satu Imam Dua Makum yang akan tayang juga. Itu aja sih. Nah, oke. Nah, terus Kamanda nih aku mau tanya juga. eh Ada nggak sih pengalaman atau nggak orang-orang di sekitar Kamanda yang juga ikut terlilit dengan pay letter gitu, yang kayak ada masalah dengan pay letter gitu? Ada nggak sih Kak? Kalau di sekitar aku sih itu masalah Mm-mm. personal sih. Jadi Mm-mm. sebenarnya jarang banyak orang yang cerita kayak gitu. Mm-mm. Coba terkadang tiba-tiba aku ditelepon aja sih, ternyata ada kayak orang minjem terus Mm-mm. kayak aku nggak tahu bahasanya gimana, tapi pokoknya dia itu naro nomor aku untuk jaminan ya, Mm-mm. seperti itulah. Mm-mm. Ya udah Oh aku yang gitu. ditelepon. Oh, nomor pribadi Kamanda tuh dijadiin ini ya sama orang, disalahgunakan Kata gitu. gue disuruh gue yang bayar. Ada, jangan begitu ya teman-teman kalau sama temennya. Nah, ini sebentar lagi juga kan akan tahun baru Natal gitu. Nah, buat teman-teman nih cocok banget buat nonton nanti kalau liburan kalian bisa nonton lagi series Pay Letter di Vision Plus, juga kalian bisa nonton dari episode 1 sampai episode terakhir. Gitu ya Kak Manda, betul? Betul, betul. Dan tayang juga di TV ya, udah tayang Ya, ya. udah tayang dari hari Senin kemarin. Berarti seminggu ya, tayang Iya, seminggu. betul. Berarti bentar lagi akan selesai dong. Iya, betul. Udah mau puncak-puncak nih, udah mau di akhir-akhir. Ya, makanya ditonton terus deh tuh Peleter. Gitu. Nanti pokoknya kita tunggu aja ada season 2-nya atau ada filmnya atau apa. Nanti aku akan update. Tuh, yang tadi nanyain, Pay Later ada season 2-nya nggak nih? Nih info langsung dari Kamanda akan ada season keduanya, jadi ditunggu aja gitu ya.
Nah, yang terakhir banget ini Kak, aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih pesan yang pengen Manda sampein sama orang-orang untuk nonton series Pay Later Kamanda, misalnya kayak pesan-pesan yang bisa diambil dari series ini tuh apa gitu untuk penonton setianya Pay Later. Pesan-pesan, eh ya pesan-pesan saya kalau nonton Pay Later ini sebagai sebuah apa namanya, cara ketika kalian terlilit hutang, gimana cara untuk menyelesaikannya dengan baik gitu. Mm-mm. Dan kalau misalkan kalian yang belum pada punya utang, nonton ini jangan jadinya ngutang ya. Tuh, jangan jadinya ngutang Ya katanya. pokoknya ya sesuatu hal peminjaman atau segala macam itu bukan sesuatu hal yang baik gitu. Selagi masih bisa kita kerja dan mendapatkan hasil duit, itu aja dulu. Yang penting sabar. Yang penting sabar. Nih, oke Kak Manda, yang terakhir aku mau tanya, habis series Pay Later ini kan tadi udah di spill sedikit kalau misalnya nanti akan ada series Pay Later yang kedua. Selain itu, Kak Manda kegiatannya selain syuting itu akan ada project-project besar kah atau project-project apa yang nanti akan Amanda lakuin gitu? Kalau untuk saat ini pasti masih sinetron dulu ya, masih sinetron dulu. Saya menyelesaikan kontrak yang masih berlangsung. Terus habis itu setelah itu kontraknya selesai, baru saya ya ada film, ada series yang udah menunggu, udah ada beberapa skenario juga dari film yang sudah saya terima yang kemungkinan tahun depan uh, akan saya jalankan proyeknya. Terus habis itu paling lagi promo-promo film yang masih tayang, Bila Esok Ibu Tiada juga masih tayang. Januari juga ada film saya Satu Imam Dua Makmum yang akan tayang juga. Itu aja sih. Nah, oke. Untuk menutup live bareng kita sama Kamanda nih, aku pengen Kamanda untuk ajak penonton setia RCTI untuk nonton seriesnya Pay Later yang ada di RCTI. Ya semuanya yang lagi nonton live bareng sama official RCTI, tonton terus series Pay Later yang sudah tayang dari hari Senin kemarin. 8 episode dan selesainya hari Senin besok. Tapi kalau misalkan kalian ketinggalan, jangan pernah lupa untuk nonton, ada di Vision Plus juga. Di situ masih trending, kamu tinggal cari aja Pay Later di sana. Terus habis itu makanya kalian download Vision Plus, jangan sampai ketinggalan aja. Itu aja sih. Oke. Oke, segitu aja kali live kita hari ini. Seru banget udah ngobrol-ngobrol bareng Kamanda, Tika di series Pay Later-nya. Buat teman-teman juga yang mau nonton lagi, tadi kata Kamanda juga bisa nonton langsung di Vision Plus-nya atau mungkin kalau mau ikut yang running, kita lagi running juga di RCTI gitu. Oke, terima kasih Kamanda. Makasih, Neng. Ya, hati-hati di jalannya. Iya, sampai ketemu lagi, Ya, sehat-sehat. terima kasih Kamanda. Ya. Banget gitu ya. Nah, di yang sisi lainnya tuh kalian bisa nonton di sore-sorenya itu gitu. Iya, makanya aku juga maksudnya seneng banget dengan dua karakter yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Ya walaupun cerita sinetron aku lagi berantakan, tapi aku rasa pasti akan lebih membaik lagi dengan adanya perubahan, ada ada perkembangan juga, ada pergantian penulis juga, jadi aku rasa pasti akan berkembang dan jadi lebih baik sih. Oke.